차갑도록 서로 겨눈 채 날이 선 듯 그 목소리엔 숨 막히는. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gelva Wiristi. Nah, kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang pengantar kewirausahaan. Nah, presentasi yang akan saya bawakan yaitu dengan judul Etika Bisnis dalam Kewirausahaan. Nah, muncul di pikiran kita, apa sih itu etika, khususnya etika dalam berwirausaha? Apakah memang perlu dan semacam aturan-aturan moral tertulis? Ada yang tidak tertulis yang mesti kita ikuti. Dalam presentasi berikut ini, mudah-mudahan dapat kita pelajari dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi Anda yang mau atau yang mulai dengan berwirausaha. Etika wirausaha merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik yang dilakukan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Etika Anda akan membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita akan mengikuti aturan moral atau norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu, tapi kita sendiri yang harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma yang harus kita patuhi. Apabila etika itu dijalankan dalam berwirausaha di suatu tempat, maka akan terjadilah kenyamanan, ketentraman, atau hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha lain, dengan pelanggan, ataupun masyarakat sekitar. Sehingga melakukan bisnis dengan orang lain akan lebih nyaman. Etika lah yang akan mengaturnya. Etika itu berasal dari kata Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Ketika kita searching di Google, apakah ada hubungannya kartu undangan dengan etika? Ini pada saat raja-raja Prancis mengundang tamu-tamunya atau tamu-tamu kerajaannya untuk sebuah pesta atau acara, dan itu dilakukan dengan kartu undangan. Di dalam kartu undangan tersebut terdapat berbagai macam persyaratan, ketentuan, mulai dari aturan main, termasuk dress code ketika menghadiri acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar ketentuan itu dianggap sebagai orang yang tidak diundang. Nah, filosofi inilah yang kemudian mengakar menjadi kata etika. Etika itu aturan. Nah, maksudnya di sini etika itu adalah bukan hanya sekedar aturan tertulis, tapi juga aturan norma yang berlaku di suatu masyarakat yang terjadi atau yang menjadikan sebagai satu budaya. Nah, ini juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau etika bisnis. Nah, mari kita analisis tentang etika lebih jauh. Etika itu adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain, baik itu produsen, konsumen lain, customer, atau masyarakat dan lingkungan sekitar. Kenapa sih? Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok mempunyai atau memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, ataupun dengan budayanya. Nah, sehingga mereka memiliki aturan-aturannya tersendiri. Etika ini perlu diatur agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran norma ataupun kebiasaan dalam masyarakat itu. Nah, mari kita lihat apa saja sih etika dalam berwirausaha. Nah, etika dalam berwirausaha yang pertama adalah jujur atau kejujuran. Maksudnya di sini yaitu jujurlah dalam semua komunikasi dan tindakan. Pemimpin atau manajer yang baik adalah inti dari bisnis yang berkembang dan layak untuk dipercaya. Dan bahkan kejujuran itu adalah landasan dari kepercayaan. Mereka selalu jujur dan berterus terang. Para pemilik bisnis yang beretika tidak dengan sengaja menyesatkan atau menipu orang lain dengan representasi yang keliru, pernyataan yang berlebihan, kebenaran parsial, penghilang selektif, atau cara tidak jujur apapun. Dan etika kepercayaan mengharuskan mereka akan memberikan informasi yang relevan dan mengoreksi kesalahpahaman fakta. Nah, selanjutnya tentang integritas. Selalu mempertahankan integritas pribadi, pemilik bisnis yang memiliki prinsip etika bisnis yang benar akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Integritas mengacu pada keutuhan karakter yang ditunjukkan oleh konsistensi antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Mempertahankan integritas seringkali membutuhkan keberanian moral, kekuatan batin untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika biayanya lebih mahal daripada yang ingin mereka bayarkan. Pemimpin yang beretika selalu berprinsip terhormat, tegas, dan teliti. Mereka memperjuangkan keyakinan mereka dan tidak mengorbankan prinsip demi kemanfaatan semu. Nah,
yang ketiga yaitu tepati janji dan penuhi komitmen. Wirausahawan atau pemilik bisnis harus dapat dipercaya karena mereka melakukan segala upaya yang benar untuk memenuhi janji dan komitmen mereka. Nah, etika selanjutnya yaitu loyalitas. Maksudnya di sini ialah setialah dalam kerangka prinsip etika bisnis lainnya. Wirausaha yang baik selalu memberikan kepercayaan dengan selalu loyal kepada organisasi mereka dan orang-orang yang bekerja dengan mereka. Para pemilik bisnis yang beretika menjunjung tinggi perlindungan dan memajukan kepentingan dari perusahaan dan kolega mereka. Namun, perlu diketahui bahwa mereka tidak menempatkan loyalitas di atas prinsip etika atau menggunakan loyalitas kepada orang lain sebagai alasan untuk perilaku yang tidak berprinsip. Nah, pemimpin yang baik menunjukkan kesetiaan dengan menjaga kemampuan mereka untuk membuat penilaian profesional yang independen. Etika selanjutnya yaitu bersikap adil. Maksudnya adalah berusahalah untuk bersikap adil dalam semua urusan. Wirausahawan yang baik pada dasarnya berkomitmen pada keadilan. Mereka tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang, juga tidak menggunakan cara yang berlebihan atau tidak senonoh untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan yang mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kesalahan atau kesulitan orang lain. Nah, yang keenam yaitu tunjukkanlah kasih sayang atau bijaksana. Tunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Salah satu prinsip etika bisnis yang penting adalah orang yang peduli, penyayang, baik hati, dan peka terhadap keadaan sekitar. Mereka memahami konsep pemangku kepentingan. Mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu keputusan karena mereka terpengaruh olehnya, dan mereka selalu mempertimbangkan konsekuensi bisnis. Selanjutnya tentang menghormati orang lain. Perlakukan semua orang dengan hormat. Wirausahaan harus menunjukkan rasa hormat terhadap martabat manusia, otonomi, privasi, hak dan kepentingan semua orang yang memiliki kepentingan dalam keputusan mereka. Nah, poin yang ke-8 yaitu mematuhi hukum. Maksudnya adalah seorang wirausahaan harus selalu mematuhi hukum, aturan, dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis mereka. Kemudian, komitmen terhadap keunggulan. Maksud dari komitmen terhadap keunggulan di sini adalah kejar kesempurnaan setiap saat dalam segala hal. Wirausahaan yang baik harus selalu mengejar kesempurnaan dalam menjalankan tugas mereka, memiliki fungsi informasi yang baik dan siap, dan terus berupaya untuk meningkatkan kemahiran mereka di semua bidang tanggung jawab. Nah, poin ke-10 itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang berpengaruh untuk keteladanan dan kehormatan baik bagi individu dan bisnis yang ia bangun. Nah, yang ke-11 yaitu reputasi dan moral. Pastikan Anda membangun reputasi yang baik bagi perusahaan dan moral karyawan Anda. Wirausahaan harus selalu memahami pentingnya reputasi mereka sendiri dan perusahaan mereka serta pentingnya kebanggaan dan moral yang baik dari karyawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu akuntabilitas atau yang terakhir akuntabilitas. Para wirausahaan yang baik mengakui dan menerima mempertanggungjawabkan pribadi atas kualitas etika dari keputusan dan kelalaian mereka kepada diri mereka sendiri, kolega mereka, perusahaan mereka, dan komunitas mereka. Rasa tanggung jawab merupakan nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, dan prinsip etika bisnis ini membawa perusahaan tersebut pada tujuan berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pemimpin wirausaha. Itulah prinsip etika bisnis yang harus Anda perhatikan. Nah, jika Anda ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, pastikan Anda juga mematuhi segala norma yang ada di negara ini agar bisnis Anda berjalan sesuai dengan rencana. Jika dirasa Anda sudah memiliki prinsip etika bisnis di atas, langkah selanjutnya yang Anda lakukan adalah memastikan usaha berjalan lancar sesuai dengan rencana yang Anda buat. Nantinya, salah satu masalah yang akan Anda dapati dalam menjalankan sebuah usaha adalah pengelolaan keuangan dan pembukuan usaha yang benar. Tanpa pembukuan yang baik, Anda akan kesulitan untuk mengetahui keuntungan usaha dan membuat penganggaran untuk pengembangan usaha Anda ke depannya. Nah, sekianlah presentasi saya tentang etika dalam berwirausaha. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.